Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita teruskan kembali tadabbur surah An-Nazi'at. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Di antaranya adalah bahwa akhir dari kesombongan dan keangkuhan adalah kehinaan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Adapun pada ayat yang akan datang ini, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka ini mengingkari akan adanya hari berbangkit. Allah bertanya kepada mereka, mengajak mereka berpikir, bagaimana mungkin mereka bisa mengingkari akan adanya hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Apakah penciptaan manusia yang lebih sulit bagi Allah Subhanahu wa taala atau penciptaan langit? Banaha, yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah tinggikan bangunannya dan Allah sempurnakan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut logika manusia. Sekali lagi, menurut logika manusia, kalau dibandingkan antara penciptaan langit dan penciptaan manusia, manakah yang paling besar? Manakah yang paling agung? Atau manakah yang paling sulit dan sukar? Tentu, menurut logika manusia, yang paling sulit itu adalah penciptaan langit atau juga penciptaan bumi dibandingkan dengan penciptaan manusia. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala saja sanggup menciptakan langit, sanggup menciptakan bumi, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala juga sanggup menciptakan manusia. Kenapa? Karena kaidahnya adalah ketika Allah mampu menciptakan, maha kuasa untuk menciptakan yang lebih besar, tentu Allah Subhanahu wa taala maha mampu menciptakan yang lebih kecil. Walaupun sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sukar, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya hanya saja urusan Allah Subhanahu wa taala ketika dia menginginkan untuk menciptakan sesuatu, cukup bagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saudara-saudara sekalian, Allah mengajak mereka, orang-orang musyrik Mekah ini, orang-orang kafir Quraisy, mengajak mereka berpikir. Kan faktanya mereka kalau ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wala in sa'altahum, jika kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Wa sakhkharash syamsa wal qamar, dan telah mengatur peredaran matahari dan bulan. La yaqulunna Allah, pasti mereka akan mengatakan adalah bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur seluruh alam semesta ini, termasuk matahari dan bulan, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu saja logikanya sekali lagi ketika mereka mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang menciptakan langit adalah Allah, yang menciptakan bumi adalah Allah, Allah Maha Kuasa juga mengatur peredaran matahari dan bulan, ini sesuatu yang sangat besar. Tentu saja sekali lagi saudara-saudara sekalian, Allah Maha mampu menciptakan yang lebih kecil dari itu, yaitu menciptakan manusia.
Atau termasuk juga adalah membangkitkan manusia. Karena antara mencipta manusia dengan membangkitkan manusia kembali, kalau kita bandingkan, menciptakan manusia kan dari tidak ada menjadi ada. Tetapi membangkitkan manusia itu sesungguhnya adalah menciptakan kembali, menyusun kembali tubuh-tubuh manusia yang sudah hancur luluh itu, disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihidupkan, kemudian dibangkitkan. Tentu saja kalau kita bandingkan antara mencipta dari tidak ada menjadi ada dengan menghidupkan kembali dari yang sudah pernah ada, tentu logikanya adalah jauh lebih mudah membangkitkan dari yang sudah pernah ada. Nah, ini logika berpikir yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa meyakini akan adanya hari berbangkit. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi bukti-bukti kekuasaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mendatangkan gelap di malam hari dan juga mendatangkan cahaya di siang hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malamnya gelap gulita dan siangnya terang benderang. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah mengatakan, diidhafahkan perkataan lailun kepada sama, lailaha, sebab ha itu kembali kepada sama, langit, malamnya langit, dan juga diidhafahkan duhaha, siangnya langit, terang benderangnya langit. Itu kata beliau, terjadinya malam dan siang adalah akibat dari terbit dan terbenamnya matahari, dan juga menunjukkan berputarnya matahari dan bumi itu sendiri. Tentu saja ini semuanya adalah menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi pesannya saudara-saudara sekalian adalah, jika Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan gelapnya malam dan terang benderangnya siang, memutar matahari dan bumi ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi juga Maha mampu untuk membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi bukti-bukti kekuasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi ini. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi ini. Iya, Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian, menjadikan bumi ini terhampar sehingga mudah bagi manusia untuk membuat tempat tinggal di atas muka bumi ini. Juga mudah bagi mereka untuk membuat jalan sehingga mereka mudah untuk pergi kemana saja yang mereka kehendaki. Mudah mereka beternak dan juga mudah bercocok tanam. Apalagi Allah Subhanahu wa taala pancarkan mata air dari dalam perut bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, sehingga dengan terpancarnya mata air dari bumi itu, ya, tumbuh-tumbuhan yang ada itu akan bisa tumbuh, ya, akan bisa berbunga dan kemudian berbuah. Dan bukti lagi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah wal jibala arsaha, dan gunung-gunung ganang yang telah ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa gunung-gunung itu ditancapkan Allah? Adalah gunanya sebagai pasak bumi, agar bumi ini tidak berguncang. Ini juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ini semuanya saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, mata'al lakum wa li'an'amikum, adalah sebagai kesenangan untuk kalian dan juga untuk hewan ternak kalian. Iya, dengan dihamparkannya bumi, mudahlah manusia untuk membuat tempat tinggal di atas bumi ini. Mudah juga mereka untuk membuat infrastruktur, jalan, sehingga mereka mudah pergi kemana saja yang mereka kehendaki. Mudah mereka beternak,
mudah mereka bercocok tanam. Allah sediakan air dari dalam perut bumi ini. Ada sungai yang mengalir, ada air hujan, sehingga apa yang ditanam bisa tumbuh dan juga bisa dimanfaatkan oleh hewan ternak kalian. Ini semuanya adalah sekali lagi merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saudara-saudara sekalian, pesan dari ayat-ayat yang sudah kita sebutkan ini di samping menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengajak mereka agar bisa meyakini akan adanya hari berbangkit, juga Allah ingatkan mereka bahwa seluruh yang mereka nikmati di atas muka bumi ini, itu yang memberikan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara-saudara sekalian, selesai sudah bagian keempat dari tadabbur surah An-Nazi'at ini. Nah, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita sebutkan di atas tadi? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika akal manusia ini dipandu dengan wahyu, maka akalnya akan bisa berpikir secara sehat. Akan tetapi, jika tidak dipandu dengan wahyu, akan banyak kontradiktif yang terjadi pada manusia. Dan yang berikutnya adalah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menciptakan sesuatu yang besar, seperti menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha mampu untuk menciptakan yang lebih kecil dari itu, seperti menciptakan manusia atau juga menghidupkan kembali manusia yang sudah pernah ada. Dan yang ketiga adalah bahwa cara terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara membawa seluruh nikmat tersebut membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara-saudara sekalian, sampai jumpa pada tadabbur ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.